Minangkabau dan juga Jawa. Sini coba Ibu mau tanya, di sini ada nggak yang sukunya Jawa? Coba angkat tangannya. Saya Bu. Iya. Yang Melayu ada? Saya Bu. Iya. Nah, walaupun berbeda-beda, kalian tetap temenan kan? Temenan kan? Nah, itu yang menunjukkan walaupun kita berbeda sukunya, tapi kita tetap saling berteman. Nah, selanjutnya ada budaya Indonesia. Sesuai dengan isi sila Pancasila, sila pertama ada yang ingat apa isi sila Pancasila yang pertama? Apa Dwi? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di Indonesia kita pasti punya yang namanya agama atau religi. Di Indonesia sendiri itu ada 6 agama. Apa aja itu? Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, lantas bagaimana cara menjaga kerukunan atau keberagaman? Ada yang tahu? Saya Bu. Iya, coba apa tuh? Saling menghargai dan menghormati. Iya, saling menghargai dan juga menghormati. Contohnya seperti apa? Contohnya gini, ketika ada perayaan hari besar, pasti saat itu diliburkan, baik itu Maulid Nabi, acara di Bapali, ataupun yang lainnya. Nah, itu menunjukkan bahwa negara kita sangat peduli yang namanya kerukunan antar umat beragama. Selain itu, juga misalnya Dwi berteman dengan yang non-muslim, contohnya agama Kristen. Nah, ketika teman Dwi ini sedang beribadah, maka alangkah baiknya Dwi itu tidak mengganggu beribadahnya teman Dwi gitu. Nah, contoh lainnya apa? Contoh lainnya lagi ketika kalian berteman di kelas. Ketika kalian berteman di kelas, kalian tidak memandang apa agamanya ketika membantu teman kalian. Itu adalah contoh bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Tasya Febrianti. Oke, dilanjutkan. Ini kebudayaan yang kedua ada kesenian daerah. Nah, jadi karena kita tinggal di Sumatera Utara, makanya Ibu memilih tarian daerahnya itu tari topeng. Semua tahu tari topeng? Tahu. Kenal ya? Kenal. Jadi apa sih ini tari topeng? Jadi tari topeng ini adalah salah satu kesenian yang berasal dari Sumatera Utara yang sering ditampilkan di acara-acara pemerintahan atau acara resmi lainnya. Benar atau benar? Benar ya kan? Kita semua pernah lihat di acara-acara resmi biasanya itu ada tarian-tarian dari daerah. Kemudian hampir semua suku Batak di Sumatera Utara menggunakan tari topeng sebagai salah satu tari adatnya. Namun setiap suku biasanya memiliki gerakan yang berbeda-beda. Nah, di sini kita mau nyanyi. Mau nggak nyanyi? Mau. Semuanya mau berdiri atau duduk? Tadi udah berdiri ya kan? Kalau capek udah aja nggak apa-apa. Tapi kalau semangat kan berdiri aja kita semua ya. Berdiri aja, ayo. Tahu lagunya? Sini Kartula tahu? Kita nyanyikan sedikit aja. Sampai sini aja. Bisa? Bisa. Yuk. 1, 2, 3. Sinagatulo, tulo, sinagatulo, tulo, sinagatulo, tulo, sinagatulo, tulo, sinagatulo. Oke, cukup. Nah, sekarang Ibu akan membahas alat musik daerah. Pernah lihat ini enggak? Ada yang pernah lihat enggak? Siapa yang tahu namanya apa? Enggak. Iya, pintar. Biasanya kita nyebutnya gondang atau ada juga yang nyebutnya gordang. Nah, gordang ini alat musik dari mana? Siapa yang tahu? Dari Sumatera Utara. Banyak ya kita lihat ini ya kalau di acara-acara pernikahan biasanya di keyboardnya ya kan? Kemudian alat musik yang kedua ini namanya saluang. Oke, berasal dari Sumatera Barat. Kira-kira ada yang bertanya gini nggak? Apa sih perbedaan saluang sama suling? Iya, jadi kalau saluang sama suling ini sebenarnya sama. Hanya saja pembuatan saluang ini lebih sederhana dan dia hanya memiliki 4 lubang. Kalau cara memainkannya sama ya, sama-sama ditiup. Kemudian yang ketiga ini ada kenong bass
berasal dari Sumatera Selatan. Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Dia sama kayak gamelan. Pernah lihat gamelan? Pernah. Mirip kan? Cuma ini dia bentuknya itu lebih kecil. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas rumah adat. Nah, ini pasti nggak mungkin nih orang Sumatera Utara nggak mungkin nggak tahu kan? Ini namanya rumah adat apa? Ayo. Iya, pintar, rumah adat Bolon dari Sumatera Utara. Kemudian Ibu mau tanya dulu, tahu nggak kenapa ini ada rondanya di bawah rumah? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelasin. Nah, jadi adanya rongga di bawah rumah ini biasanya untuk tempat memelihara hewan. Bisa hewan apa saja. Kemudian yang kedua, ini ada namanya rumah gadang dari Sumatera Barat. Yang ketiga ada rumah dinas dari Sumatera Selatan. Oke, untuk penugasannya, anak ibu semua nanti membagi kelompok menjadi 4 kelompok aja. Nah, jadi tugasnya ini